قلبي يرف محلقا ويجوب في هذه السماء يحكي شعور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apa hukumnya khusyuk dan khudu di dalam sholat dan bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana hukum khusyuk dalam sholat dan bagaimana cara mendapatkannya? Seseorang sholat Allahu Akbar, kemudian dia mulai Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ketika sedang sholat tiba-tiba ingat rumah. Yang punya toko tiba-tiba ingat toko. Yang punya duit tiba-tiba ingat duit. Lantas bagaimana hukum sholat yang seperti itu? Betul? Maka mengenai hukum khusyuk di dalam sholat, ulama berbeda pendapat. As-Sayyid Mu'ainuddin As-Safawi dalam kitabnya Jawami'ul Bayan mengatakan, wal asah anna al-khusyu'a min fara'idis shalah. Beliau mengatakan pendapat yang paling sahih adalah bahwasanya khusyuk itu termasuk daripada kefarduan sholat. Pendapat beliau dikuatkan oleh pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, idza lam yakhsha fasadat sholatuh. Ketika seseorang kok rusak khusyuknya, maka pada saat itu rusak pula sholatnya. Banyak ulama seperti Abu Wafa bin Uqayl dalam mazhab Hambali, Abu Hamid Al-Ghazali dalam mazhab Syafi'i, dan ulama-ulama lain yang mana mereka bersepakat bahwasanya hukum khusyuk di dalam sholat adalah wajib. Ketika khusyuk kok ditinggalkan dalam sholat, maka sholatnya tak sah. Namun di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahwasanya hukum khusyuk di dalam sholat adalah sunnah. Hukum khusyuk dalam sholat adalah sunnah. Namun sunnah di sini bukanlah suatu hal untuk bisa ditinggalkan. Mentang-mentang sunnah, laju kita sholat nggak khusyuk, bukan seperti itu. Khusyuk sirrul a'zam fis shalah, rahasia terbesar di dalam sholat. Ya. Jadi meskipun hukum khusyuk di dalam sholat itu sunnah, namun bukan berarti itu perkara yang bisa ditinggalkan. Mengapa? Imam Zainuddin bin Abdul Aziz mengatakan dalam kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, sholat yang tanpa khusyuk walau hakima zahiran bi sihhatihi lakinnahu ila al-istighfar ahwaj li'annahu aqrabu ila al-uqubah. Imam Zainuddin bin Abdul Aziz mengatakan, meskipun secara zahir sholat yang tanpa khusyuk dihukumi sebagai sholat yang sah, namun sholat seperti itu sangat butuh untuk diistighfari. Mengapa? Li'annahu aqrabu ilal uqubah. Karena sesungguhnya sholat yang seperti itu sangat dekat dengan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat dekat dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Sholat tanpa khusyuk memang hukumnya sah, ya, seperti halnya orang, contoh Pak RT, ya, dipanggil dengan Pak Bupati, maka sebagai bentuk formalitas dia sebagai bawahan, datang dia kepada Pak Bupati, Ketika sudah jumpa dengan Pak Bupati sedang asik berbicara dengannya, dia pun sedang asik berbicara dengan Pak Bupati, tiba-tiba dia main HP, WhatsApp, WhatsApp. Atau Pak Bupati ngomong apa, dia ngelantur, pikir sana, pikir sini, pikir sana, pikir sini.
maka datang dia kepada Pak Bupati, ini berkemungkinan besar menjadi sebab amarah Pak Bupati kepadanya. Mengapa? Memang secara formalitas telah dia tunaikan, tetapi dia telah mengabaikan kualitas. Mungkin habis itu dipecat dia jadi PRT, ya. Mungkin habis itu dia dipecat dari Pak RT. Begitu juga kita, ya. Meskipun kita sholat, tetapi kita abaikan khusyuk. Kenapa? Karena sunnah. Nah, ini bedanya kita dengan sahabat. Sahabat itu karena sunnah ia kerjakan. Abdullah bin Umar nunduk. Ketika jalan tiba-tiba nunduk. Orang nanya, loh kok kamu nunduk padahal nggak ada apa-apa? Kata Abdullah bin Umar, dulu di sini Rasulullah SAW pernah nunduk. Karena sunnah maka dikerjakan. Kalau kita sekarang karena sunnah ditinggalkan. Kenapa kamu nggak ini? Nggak khusyuk? Allah, sunnah saja. Nah, jadi sholat kok tanpa khusyuk ini butuh diistighfari banyak. Kenapa? Mungkin sebab sholat kita ini Allah murka sama kita. Mengapa? Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Ketika sholat bukan ingat Allah malah ingat duit, bukan ingat Allah ingat toko, bukan ingat Allah malah ingat kerjaan. Maka kualitas sholat kita perlu kita tingkatkan. Karena apa? Tujuan kita hidup di bumi yang pertama adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah yang paling utama adalah sholat. Ya, salah satu ibadah yang paling utama adalah sholat. Nah, kita tingkatkan kualitas kita. Nah, terus bagaimana? Pertanyaan kedua, bagaimana cara supaya mendapatkan khusyuk dan khudu dalam sholat? Cara mendapatkan khusyuk dan khudu dalam sholat, yang pertama, Muhammad Al-Bakri mengatakan, innama yurithu dzalika italatur ruku'i was sujud. Latihan supaya bisa mendapatkan khusyuk dalam sholat adalah italatur ruku'i was sujud, memperpanjang rukuk dan sujud. Jadi ketika kita rukuk itu nafsu itu pengen cepat-cepat bangun. Ketika kita sujud, hati itu pengen cepat-cepat bangun. Di sini kita latihan memperpanjang rukuk dan sujud. Waktunya kapan? Ketika jadi imam? Bukan. Kalau pas lagi jadi imam standar-standar saja. Kasihan kalau ada kakek-kakek diajak rukuk lama-lama, nggak bisa bangun lagi nanti. Ya. Waktunya kapan? Ketika kita sedang sholat malam, ketika kita sedang sholat sunnah, maka di situ kita latihan memperpanjang rukuk dan sujud. Kemudian yang pertama tadi memperpanjang rukuk dan sujud. Kemudian Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan bahwasanya inna an-nazara mawdi'is sujud aqrabu ila al-khusyuk. Untuk mendapatkan khusyuk dalam sholat, ya, yang kedua adalah dengan menjaga pandangan tetap terus pada tempat sujud. Ya, jadi jangan menjem. Ya, jadi jangan menjem. Jadi terus jaga pandangan pada tempat sujud. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah jaga pandangan mata dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Karena ketika kita mata kita pakai buat macam-macam, maka Allah cabut kenikmatan ibadah dalam kehidupan kita. Ketika kita sholat panjang-panjang nggak nikmat, maka nggak terfikir sama kita bagaimana keagungan Allah. Hati kita, ya, badan kita di masjid, jasad kita di masjid, tapi hati kita kemana-mana. Kenapa? Karena tak nikmat dia ibadah. Kenapa dia tak nikmat ibadah? Karena matanya suka melihat perkara yang diharamkan Allah. Maka yang ketiga, jaga pandangan mata. Jangan melihat perkara yang diharamkan sama Allah. Jangan maksiat. Untuk bisa khusyuk yang pertama latihan, ya. Latihan gimana caranya? Memperpanjang rukuk dan sujud. Kemudian yang kedua, jaga pandangan tetap fokus pada tempat sujud.
Yang ketiga dengan cara apa? Jaga pandangan, jangan maksi. Kemudian yang terakhir, ketika lupa, lalai, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, tiba-tiba ingat jemuran belum dicabut, ya, jemuran belum diambil. Maka ketika hilang khusyuk kita, jangan diikuti, ya. Oh, langsung hayal kemana-mana, jangan diikuti, langsung cepat-cepat balik. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia punya utang bayar. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu, terus. Ya, kadang namanya syaitan. Ya, ketika kita takbir Allahu Akbar, langsung syaitan datang. Mau goda-goda kita. Maka di sini kita terus latihan. Ketika khusyuk kita hilang, sadar, cepat-cepat kembali. Hilang, sadar, cepat-cepat kembali. Hilang, sadar, cepat-cepat kembali. Perlu latihan. Ya, semua itu nggak ada yang instan, semua itu nggak ada yang tiba-tiba langsung khusyuk. Semua dari latihan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa terus khusyuk di dalam sholat. Insyaallah paham ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يرف محلقا ويجوب فيها